Thank you TV, selamat siang Indonesia Summit. Bentar dulu tadi dipanggilnya Santi, Santi apa? Dia mau gantiin saya di mari, mau ambil kerjaan saya. Luar biasa coba. Apa kabar semuanya, selamat sore. Luar biasa rame ya, sekitar 7.836 orang yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat kalian semua yang udah hadir di sini. Pokoknya jujur, ini mah jujur ya, agak pressure karena sebelumnya daging betul. Ini aja kita kayak, ya udah maklumin aja temen. Cek, nah maklumin aja kebetulan ya pembawa acaranya begini, begitu. Oke, Future Leader saat ini budaya fandom di Indonesia itu ada transformasi luar biasa di 2 dekade terakhir. Dulu itu kan kalau kita ngefans pasti lewat radio, TV begitu kan. Nah kalau sekarang ngelihat langsung idola kita tuh kalau lewat sosial media. Siapa di sini yang pada ngefollow konten creator kesukaan? Coba siapa? Tunjuk tangan dulu. Siapa yang ngefollow tiba-tiba Taylor Swift? Enggak. Ketua DPR sekarang ada yang ngefollow juga. Sorry. Kalau gitu, ini bahkan mempengaruhi juga industri dunia hiburan itu sendiri. Jadi generasi milenial dan Gen Z itu nggak cuma sekedar jadi penonton pasif, tapi juga bagian aktif dari narasi ekonomi identitas publik sampai public figure yang mereka dukung. Nah fandom hari ini kita nggak cuma ngomong soal artis, musisi atau aktor, juga ngerangkul content creator, gamer, idol virtual hingga influencer lokal dan global. Media sosial telah mengubah landscape ini total, menghapus batas antara publik dan pribadi, mempercepat penyebaran tren dan menciptakan ruang partisipasi yang jauh lebih inklusif. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana budaya populer dan teknologi berjalan beriringan dengan aspirasi generasi muda Indonesia di tengah era digital yang bercermin dari sekarang kelihatan dari Gen Z ya. Semuanya tuh serba konten, semuanya tuh bisa dilihat di Indonesia Summit 2025 menghadirkan tema Revolution, How Millennials and Gen Z are Redefining Celebrity Culture untuk menggali lebih dalam dinamika ini melalui diskusi bidang sosiologi, digital dan budaya anak muda. Summit ini akan membuka ruang bagi pemahaman baru tentang bagaimana fandom mempengaruhi bukan hanya industri hiburan tapi juga identitas cultural Indonesia ke depan. Kira-kira hari ini tuh saya bakalan ngobrol sama siapa, ada yang tahu? Sape? Sama Sape? Emang mereka berdua sebagai apa? Hah? Artis, terus? Musisi? Coba kalau kita mau, gue mau memperkenalkan 2 narasumber kita. Pertama itu ada Umi Kuari, dikenal sebagai aktris, komedian, tiktoker sekaligus pembawa acara dengan ciri khas logat Betawi. Dengar-dengar juga bawa palang pintu kemari. Dan kepribadiannya itu apa adanya. Mulai karirnya bersama Sanggar Ananda dan mulai dikenal luas lewat perannya di Nong Legenda, di mana ia kerap membawakan karakter dengan gaya humoris dan belak-belakan. Umi juga banyak tuh main filmnya kayak Bus Om Beb serta berbagai program televisi. Yang kedua Siapa? Oh Ayah Biru, iya. Nicole Hakim alias Okin adalah seorang digital personality yang dikenal karena kejujurannya dalam berbagai media. Dikenal sebagai basis dari Okai, Okin ini menjadi representasi figur publik era baru autentik, terbuka dan dekat dengan generasi muda. Ia dipercaya karena menjadi dirinya sendiri. Makasih Bang. Bukan karena pencitraan. Udah gitu aja ya, langsung aja kita sambit aja berdua nih. Ada Umi Kuari dan Nicole Hakim, silakan. Laganya yang ada penonton dulu berdua, dadah-dadah dulu boleh. Main duduk aja Bang, ya boleh duduk sekarang. Deh. Udah duduk. Tahu nggak? Asal kalian tahu ya, kita bertiga di belakang deg-degan karena sebelumnya Mbak Najwa Shihab. Sekarang yang datang begini modelannya. Aduh,
Ya Semoga kan berkenan dah. abis bandana Mbak Kekok. Benar. Iya. Nih udah ada Umi Kwari dan Nicole Hakim teman-teman. Hai semuanya. Ya Allah keren banget sih. Seru banget. Coba ceritain dulu nih ada Okin sama Umi nih. Ya, Bakalan ada project apa dalam waktu dekat ke depan begitu? gua. Iya boleh. Bentar ini kayak ini deh kayak kursi refleksi ya. Kursi refleksi. Terlalu Kokuo dalam ya, ini. kokuo. Kokuo. Terlalu dalam ya. Iya dalam banget Ya, begitu. maaf ya. Apa? Biar Coba. gak kaku Apa? aja. Iya. Okin Okin dulu. dulu. Ada project apa? Iya. Insya Allah tahun ini mau lanjut album kedua bareng Oke. Keren. Jadi udah pertama kan kita album pertama tuh di tahun 2022. Jadi setelah 3 tahun ini kita udah jalan, kita ngerasa udah saatnya masuk album kedua gitu aja sih. Album ntar ya. Album-album. Ih seru. Umi apa? Album juga bareng sama Okin. Album foto. Album foto. Apa kalau aku Iya. terima kasih Kak Sania atas pertanyaan. Laganya udah jawab aja. Repot. Terima kasih. Jawab. Biar kayak Prilly gitu loh, biar kayak. Prilly. Laganya udah cepet jawab. Kalau aku sibuknya mau ada film lagi, insya Allah. Keren. Jadi terima kasih teman-teman supportnya. Terus ya insya Allah syutingnya juga bukan di Indonesia tapi di luar gitu. Oh iya. Jadi kayak Di mana? Keren banget. Di mana? Portugal, Senegal. Di mana? Asbun. Di mana? Nih gue lagi nahan omongan Di gue. mananya aku belum bisa kasih tahu, tapi Oh. semoga doain aja semoga lancar gitu. Oh, ini kan kita kan temanya ngomongin soal fans-fansnya kalian nih, fandom ya, Ya. gitu. Ya, Dari dulu sampai sekarang, kalian itu kan udah banyak nih fansnya kan. Gila, followernya udah, Amin, wow amin. luar biasa tuh, ya kan. Menurut kalian fenomena sekarang, fans-fans sekarang tuh gimana itu? Dampak buat hari-hari gimana juga? Apakah fansnya kalian juga kayak, setiap ada Okin manggung di mana ngikut, setiap Umi di mana ngikut. Apakah begitu juga? Atau gimana fansnya kalian? oke. Kalau buat gue pribadi as a musician, mungkin gue bisa lebih nyaman bilangnya ini ya pendengar kali ya. Karena kan gue sebagai musisi, gue bikin karya, justru dari situlah gue butuh karya gue untuk didengar sama orang-orang kan. Nah, gue tuh seneng gitu dengan orang-orang yang pada akhirnya bisa menikmati karya gue atau karya dari band gue karena pesan yang kita sampaikan tuh ternyata sampai loh ke mereka gitu. Dari pas kita proses pembuatan lagu, songwriting, bikin album sampai proses perilisan dan akhirnya didengerin sama orang-orang dan orang-orang suka karena ngerasa relate atau segala macam. Berarti tujuan dari gue dan teman-teman musisi di belakang yang bikin karyanya tuh jadi terkesan sampai sih. Jadi gue emang sangat amat membutuhkan pendengar gitu. Keren, berarti pendengar ya? Pendengar ya. Gokil, musisi. Musisi. Kalau Umi sendiri gimana Umi? Iya kalau dibilang fans sebenarnya aku juga pengennya teman-teman deket aja kali ya. Kayak jangan terlalu dibilang fans juga karena setiap aku tuh mendapatkan itu tuh dari aku lenong bocah. Udah ngedapetin itu gitu. Jadi kayak banyak banget yang kalau aku syuting di mana mereka tuh dateng gitu, mau ke puncak, mau itu ke Bogor, mau itu ke manapun tuh mereka bener-bener pengen nontonin kita secara langsung gitu. Jadi kalau dibilang fans kayaknya terlalu jauh jarak antara aku sama dia, tapi dengan dia mau datang aja tuh kayak menurut aku effort kan, tenaga, uang, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi sangat berpengaruh di aku, di sosial media juga menurut aku sangat berpengaruh karena mereka sangat positif ya ke aku kayak sangat mendukung apapun yang aku lakuin gitu. Terus kalau punya program baru, punya film baru gitu sangat disupport untuk mereka mau nonton filmnya atau programnya. Seru banget, di sini ada yang fansnya Okin sama Umi nggak? Tunjuk tangan dulu. Gokil. Habis ini mintain duit ya. Tajir berdua ini mah. Yalah tibang 5.000 mah bisa Kalau mereka. kayak nggak ada perjanjian kayak Ih, begini. maaf. Oke Kayak nih, ngasal, Okin sama kayak Umi. ngasal. Ya. Kan fansnya kan kalau kita ngomongin fans, pasti apalagi kalau misalkan udah deket banget. Ya. Pasti ada rasa kayak memilikinya tuh ada gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu, challenge-nya apa nih punya fans segitu eratnya sama kalian? Pendengar mungkin atau kayak temen deketnya,
challenge-nya apa? Punya yang kayak itu. Challenge-nya apa? Kayaknya aku belum pernah nemuin yang kayak obsesi kayak gitu kali ya. Yang maksudnya sampai ngatur, sampai yang kayak mungkin sangat kecewa aku melakukan hal yang seperti ini atau ini kayaknya nggak pernah ngerasain. Jadi kayak nggak pernah tahu. Dan maksudnya mereka ya support aja gitu, suportif aja. Sportif aja ya. Keren. Tapi emang juga nggak ada salahnya juga ya, karena misalnya kalau misalnya kita ngelihat di beberapa public figure lain yang benar-benar sampai bahkan misalnya dia punya pasangan siapa gitu sampai kok bisa sama dia sih yang kayak gitu-gitu sampai saking merasa memilikinya gitu kan. Tapi kita nggak bisa, satu sisi nggak bisa menyalahkan juga karena namanya juga orang ngefans tuh kayak gimana kan. Tapi ya dulu gue kalau pernah dengar ada orang bilang kalau misalnya kita ngefans sama seseorang kita tuh nggak boleh terlalu dekat katanya. Oh gitu. Katanya kayak gitu. Ntar malah ilfil aja loh. Oh. Katanya gitu. Karena mungkin seorang idola kan juga manusia ya, yang Iya. pastinya kayak ngelakuin salah, Iya, ngelakuin iya. kayak ada ya pokoknya nggak berjalan mulus sesuai ekspektasi fansnya lah gitu. Karena dia udah punya ekspektasi yang tinggi terhadap Iya, idolanya. Dia anggap betul. perfect lah, dia anggap gitulah. Terus ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, jadi kecewa gitu. Padahal kan yang kita lakuin misalnya di gua gitu kan, misalnya gua di musik, ya sebenarnya kan tugas gua adalah gua buat karya, gua melakukan memberikan karya, memperdengarkan karya-karya di musik gitu. Tapi ketika mereka berekspektasinya lebih arah yang ranah-ranah pribadi, nah mungkin mereka lebih kecewa gitu kan. Iya sih benar. Iya. Nih, mumpung lagi banyak orang nih, mari jangan kasih ekspektasi tinggi ya. Kasihan ini 2 orang begini, udah stres mereka ya. Udah biarin aja mereka mau pacaran sama siapa kek. Bebasin aja. Nih, pas banget Okin ini dapat pertanyaan dari Citra dari Cakung. Hah, siapa? Emang udah DC lempar Cakung pertanyaan? ya? Udah DC tadi, Cakung. udah tadi lewat telepon dari Cakung Boleh. gitu. DC Cakung. Bener, dulu tuh pernah ada kan pasti posisi sebagai fans. Ya. Sekarang udah punya fans-fansnya sendiri, udah punya pendengarnya sendiri gitu. Perbedaan yang paling berasa dan mana yang paling nantangin nih buat Okin? Kalau nantangin gue nggak tahu ya. Tapi sejujurnya gue dari kecil tuh gue suka banget dengerin Ran sama Malik. Bahkan waktu itu gue pernah ingat di tahun 2014 waktu itu masih zamannya pet gitu, sosial Iya, media iya. pet. Gue waktu itu pernah nggak tahu kenapa gue iseng aja motoin Ran lagi manggung. Terus gue bilang suatu hari nanti gue pengen manggung di tempat ini di Java Jazz waktu itu Java Jazz. Entah nggak tahu gimana caranya. Soalnya di saat itu band gue masih punk dan punk ya sih nyambung banget kan sama Java Jazz gitu kan. Tapi gue nggak tahu gue asal ngomong kayak gitu tapi nggak tahu kenapa ya semesta lagi mendukung juga di tahun 2021 akhirnya gue kenalan sama Lelil Manino sampai akhirnya di album pertama diproduserin sama mereka. Dan waktu itu kayak wah gue yang dulu ngefans banget sama karya-karya mereka, gue suka banget sama cara mereka nulis lagu, cara mereka bikin lagu. Sampai akhirnya gue bisa masuk ke dalam satu substance gitu yang gue bisa kerja sama-sama mereka bikin karya bareng dan senang banget sih bisa kerja sama-sama idola gitu ya. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Biasa Yang dulu sih, yang pengen biasa. sepanggung, sekarang diproduksi lagunya bareng-bareng. Bener. Gokil. Kalau Umi nih, ini katanya dari Bu Romlah RT 5. Umi kan awalnya bikin konten, relate banget sama kehidupan sehari-hari. Pernah kebayang nggak kalau konten itu tuh akhirnya bisa punya fandom sendiri gitu. Ceritain momen dong yang kayak, gue artis gitu. Kalau ngerasain yang terakhir tadi yang kayak gue artis tuh Iya, itu dari Lenong Bocah justru, bukan dari konten. konten. Kayak dari Lenong Bocah tuh karena masih kecil kan, masih umur 18 tahun, 17, 15 tahunan. Terus gak expect kalau program Lenong Bocah itu dikenal sama banyak orang, ditonton. Karena itu tayangannya kalau gak salah jam 8 pagi deh kalau gak salah. Di sini pasti ada yang pernah nonton aku dari kecil sampai sekarang. Soalnya sering banget ketemu tuh kayak aku nontonin kamu tuh dari Lenong Bocah gitu. Oh Nah, iya, ada yang nonton Lenong Bocah nggak dulu? Ah, Usia berapa gemoy. sekarang? Halo. Tuh kayak aku gak berekspektasi bakalan ditonton karena pagi siapa yang mau nonton gitu. Tapi Iya. ternyata kayak antusiasnya banyak banget. Yang nonton juga bukan cuma ibu-ibu doang tapi kayak anak-anak muda atau kayak anak-anak kecil yang mau berangkat sekolah nonton gitu. Jadi nggak berangkat dari konten terus abis itu baru ngerasain jadi artis sih gitu. Jadi ngerasainnya pas alhamdulillahnya sebelum itu justru. Oke. Nih ada pertanyaan lagi buat kalian berdua. Tadi ngomongin soal ekspektasi yang tinggi ya dari orang, Iya. sosial media. Iya. Caranya gimana biar tetap waras?
Gue udah gak waras ini. Udah mulai gak waras ya? Iya. Udah kena LCD-nya. Gimana nih caranya biar tetap Aku kayak ya udah gue tetap jadi diri sendiri aja, gue tetap waras walaupun banyak orang yang nyebelin di sosmed gitu. Sebenarnya itu challenging buat kita-kita yang sekarang hidup di zaman sosial media gitu ya. Kita mungkin ngelihat kalau misalnya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu di mana kamera HP belum ada, sosial media belum ada ya kan. Mungkin lu pergi ke mall, pergi ke klub, lu ibaratnya mau jalan sama siapa orang juga nggak ada yang tahu gitu karena orang mau motoin nggak bisa, mau ngepost nggak bisa. Mungkin di zaman dulu bisa dibilang gue nggak bisa bilang itu mudah juga mungkin ya. Cuma mungkin lebih challenging sekarang yang dimana lu setiap gerak-gerik lu bisa difoto sama orang, bisa di video sama orang. Yang mana mungkin kita juga sebagai manusia biasa, ya mungkin kita kalau lagi jalan juga ya mungkin misalnya kita lagi ke tempat malam atau kita kemana ada aja kayak kok orangnya aslinya gini. Atau mungkin kita lagi kayak capek gitu misalnya tiba-tiba capek kok orangnya nggak seasik yang gue lihat di sosial media. Terus tiba-tiba nge-tweet gitu kan, gue ketemu aslinya orangnya nggak asik nih gitu-gitu kan. Dibandingkan kalau mungkin zaman dulu ya mungkin nggak sampai segitunya orang bisa terchallenging seperti itu. Tapi ya gimana lagi kita sekarang hidup di era ini kita nyari duit juga dari sini. Ya itulah challenge-challenge yang harus kita hadapin kan pastinya kan. Oh, tapi tetap yang kayak suka tiba-tiba enggak emang gue kayak gini kok. Lo misalkan kayak ngomong di sosmed ada berita miring misalnya, terus lo kayak enggak emang gue kayak gini aja, emang orang gak terima aja. Lo tipikal yang kayak gitu apa biarin aja orang mau. Mungkin kalau misalnya kita bilang 7-8 tahun lalu, mungkin waktu gua masih umur 20-an awal, gua bisa dibilang masih agak-agak yang namanya kayak panas gitu ya. Misalnya ada orang nge-DM kayak, kok lu gini. Nah itu tuh walaupun sebenarnya DM itu cuma satu dibanding 10 orang yang dalam tanda kutip positif gitu ya. Ada satu negatif dibanding 9 yang positif, tapi kayak hati tuh kayak ter-challenge aja kayak pengen bales, gue bales di story, terus gue klarifikasi. Sampai akhirnya ya emang ternyata itu gak bener juga kan, tapi akhirnya kayak puas aja gitu bikin orang yang udah negatif thinking sama kita, orang itu ternyata jadi di dalam tanda kutip kayak orang-orang jadi ngehajar dia gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kayak ngapain sih udah gak ada energi lagi gitu buat hal-hal kayak gitu. Karena ya lu mau klarifikasi gimana juga ya tetap aja gak sih kalau misalnya emang gak gini kan. Ya jadi sekarang sih lebih tenang aja. Makanya tadi mungkin dibilang gak banyak pencitraan ya karena gak tahu lagi mau ngapain ya. Iya sih benar juga. Lebih pasrah aja sih. Iya, Umi biar waras gimana Mi? Bentar ini pertanyaan aneh banget gue nanya ke Umi nih. Umi waras Mi? Ya menurut lo aja, gue nyampe sini. Kalau nggak waras, maksudnya udah di ini gue. Gimana nih? Biar waras ya. Iya. Kayaknya sebenarnya di era yang sekarang pun kita juga bisa menjadi seorang fans gak sih? Keren. Kitanya gitu. Jadi kita juga bisa ngekomentarin, gue bisa ngekomentarin lo tentang postingan lo gitu. Gue bisa kayak bebas dengan ngomong kayak kok konten lo begitu sih? Kok konten lo kayak gini? Iya. Kayak ya udah berarti gue juga harus menerima bahwa apa yang dikomenin sama seseorang ke gue ya harus gue terima gitu. Walaupun misalkan kita pasti kayak ada sisi marahnya. Misalkan kayak kalau ngomongnya kayak begitu sih gitu. Misalkan ke fans gitu, tapi kan pasti balasannya mereka adalah ya lo kan terkenal, ya itu udah tanggungan lo dan resiko lo gitu buat dikomentarin sama semua orang dan menurut aku ya benar. Kayak kehidupan pasti udah dicari tahu sama orang, kayak orang jadi pengen tahu lo tuh siapa sih gitu, terus keluarga lo kayak gimana, pasangan lo seperti apa, itu kayak udah resiko yang sebenarnya kalau di aku lumayan takut untuk kayak ke arah-arah personal gitu. Jadi nggak kalau bisa hal-hal personal kayak gitu nggak aku tampilin di sosmed gitu. Oh, lu masang barrier ya? Iya, kayak Ada misalkan yang lu tampilin, ada yang gue belum punya pasangan sekarang. Soon kalau gue punya pasangan, gue nggak akan ngasih tahu ke orang-orang gitu. Karena apa? Karena itu yang menjaga warasnya. Gue nggak mau pasangan gue nanti yang mungkin bukan di entertain nantinya nggak ngerti dunia entertain seperti apa, terus ngadepin netizen seperti apa, komentar-komentarnya mereka seperti apa, itu yang menjaga kewarasan kita berdua atau hubungan kita berdua gitu. Ih, laganya ngomongnya kira bener. Tepukin dulu, tepukin. Keprok-keprokin dulu yang ini. Gitu biar waras. Jarang-jarang. Ada yang mau nambahin lagi? Enggak. Oh enggak ada, akhirnya udah megang mic, gue kira mau nambahin. Mi, ceritain dong pengalaman absurd lu ketemu fans yang tadi di belakang, Jo. Ceritain dulu. Kalau absurd ya sebenarnya nggak absurd ya, ini cuma saya kaget aja nih kayak gini ya. Kalau fans-fans yang lain tuh banyak yang kayak
suka ngasih aku boneka, Yeah. terus atau enggak kayak dia ngerajut sendiri gitu. Tapi ada suratnya Iya, iya. ditulis tangan, terus Iya. dikasih parfum wangi gitu. Oh. Ih bener-bener kayak effort kan. Iya, bener. Nah kalau yang agak lucunya, Iya. sebenarnya bukan absurd ya, agak lucunya misalkan kalau saya ketemu ibu-ibu gitu kayak, mungkin yang nonton saya ibu-ibu kali ya Iya, gitu. iya. Terus ya Allah Umi gitu, dicium langsung. Kata saya iya Bu, boleh nggak? Tiba-tiba dicium pipinya. Iya, saya cium keningnya. Ya, saya kaget aja maksudnya Kayak dia, kayak kenapa bibirnya di mari? iya, masalah kan kalau ibu-ibu ngegusel ya, Iya. kayak bukan nyium doang kayak gitu loh. Saya bingung responnya harus apa kalau begitu. Saya bingung, cuma ya udah ya di depan emak saya. Kalau mama saya tuh dari kecil ya, saya tuh kalau gak sesuai sama dia dan saya gak mau pasti mama saya gini. Gitu. Jadi kalau di depan emak udah nyosor di sini gue udah gak berani. Iya deh, cuma aja. Nggak apa-apa, udah diliatin mama saya. Gitu. Ada juga yang kayak misalkan, ya Allah Umi, cakepan ya sekarang ya. Saya punya anak, mau nggak dikenalin, hah? Secepat itu kata saya Bu. Lucu aja sih, absurd ya, tapi lucu. Saya suka Gue ibu-ibu. masih gak masuk akal ibu-ibu tiba-tiba nyium pipi lu. Iya, Biasanya tapi kayak- mungkin dia rasa gemes kali ya. Iya gemes tapi dihirup dong kalau kayak nyium Iya. dihirup kayak. Diunyeng-unyeng, dibusel sama dia. Tapi nggak apa-apa, aku suka ibu-ibu. Terima kasih Bu. Ada yang mau nyium pipinya Umi? Hehe. Oh ada yang angkat tangan Mi. Abang-abang itu mah. Jangan gitu abang, geli sama kumisnya. Enak ya kayak di ini kayak di sapu-sapu. Udah jangan ngebayangin aja lu. Maaf, kita balik lagi ke Okin nih. Okin, Ya, ada gak sih momen yang paling lo ngerasa berkesan kayak gila ternyata fans gue tuh kekuatannya sebesar ini ya gitu. mungkin gue lebih ngerasa ketika gue jalanin Oke kemarin di tahun 2022, gue akhirnya ngerasain yang namanya punya loyalty pendengar gitu, yang dia dimana waktu itu gue setiap gue manggung mereka bener-bener ada, bahkan waktu itu gue sehari manggung 3 kali, mereka bener-bener yang bener datangin dari siang datang, sore datang sampai malam datang, mereka iya? bener-bener ada di situ. Gue tuh kalau ngerasa di musik tuh gue ngerasa di appreciate gitu ya, karena kayak, wih kita udah capek nih bikin karya gitu, terus tiba-tiba mereka bisa menerima dan mereka bisa menikmati karya tersebut. Itu udah hal yang paling bersyukur banget sih as a musician gitu. Jadi kayak bukan lo ngefans sama gue bukan karena ini, bukan karena gue kenapanya, mungkin karena gue bapaknya biru kayak atau Cafa segala macam lo suka ngeliat Cafa, tapi lo nge-appreciate gue dari segi karya yang udah gue buat sama teman-teman gue di tim di musik gitu. Jadi itu yang paling berkesan buat gue selama ini sih. Tapi pernah ada kejadian absurd kayak Umi gak? Tapi Apa kalau tuh? lo yang tiba-tiba dipeluk dari belakang gitu ada? Gue yang meluk biasanya. Oh iya. Gue yang meluk. Iya. Gak gue. Jadi pada teriak nih perempuan. Pada ngebayangin. Iya. Serius, tapi lo ada yang kayak Gue gitu? yang meluk. Lu yang meluk? Enggak bercanda. Gue mau duduk aja diam di Enggak. sini gue nungguin gitu. Ya ada aja sih biasa kayak gitu-gitu ya standar-standar aja lah. Apa? Hah? Yang lu ingat absurdnya? Kayak tiba-tiba jambak Kalau rambut. anak band kan biasanya pasti kayak kakak Okin gitu. Iya, Ayo, biasa aja lah. Gitu. Iya. Iya, kalau yang kayak tiba-tiba Kak Okin jambak rambut gitu Ini nggak apa? ada? Nggak ada? Nggak ada. Ini ya pernah gue dijambak nih yang ini nih. Oh itu beneran aksesoris rambut lu? Beneran. Oh itu sakit banget. Lumayan tiba-tiba kan direnggut. kebayangan. Iya. Oh. Pas, iya waktu itu. heeh. Ya tapi ya nggak apa-apa langsung itu kan bagian ekspresi dari mereka ya. Iya. Maksudnya gue pun juga waktu gue ketemu sama idola gue juga ngerasa kayak gue pengen megang, maksudnya pengen di notice lah sama dia. Gue pengen tahu kalau ternyata dia tuh dia tahu kalau gue ngefans sama dia, itu normal-normal lagi Iya sih menurut sih, gue. benar. Terus juga kayak kapan lagi gue ketemu sama dia gitu, minta Iya. foto segala macam ya kan. Ya, Iya. itu bagian dari ekspresi mereka aja lah. Kalau pengen pegang sih kayak berlebihan ya. Hah? Saya tadi bilang kayak gue pengen pegang. Tahu Dengan- tulisannya dengan pecah berarti bersalaman. membeli. Bener. Iya Takutnya dengan geser. bersalaman tangan juga mungkin udah menjadi suatu hal yang kayak ini menyentuh kan. Iya Iya. benar. Tapi emang iya sih, gue juga berpikir kayak gue juga pegang. Pe- Gue juga pengen gitu kalau ketemu sama artis favorit gue terus pengen gue pelukin gitu kayak. Siapa? Emang artis favorit lo siapa? Gue kalau yang. Okin. Silakan. Cah, ini langsung depan Coba mata. siapa? Kalau Indonesia. Kalau musisi Indo
gue lagi suka, ada satu band yang gue suka banget, namanya Hara. 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 Itu gue lagi suka banget sama itu band. Itu rasanya kayak, wuh gitu. Pengen banget gue pelukin. Kayak, wah kalian bisa ya bikin lagu segemas ini. Iya, iya. Gitu. Padahal kan lo sebenarnya ngefans sama mereka kan dari lagunya kan. Iya. Dari lagu itu yang ngebawa rasa itu ke Iya. personil, bukan kayak, ih dia bisa ganteng banget apa yang gimana, bukan dari situnya kan, tapi kayak ternyata dari karya lah bisa masuk ke hati orang, terus bisa ngebawa dia ke refleks ke si orangnya tersebut ke gitu orangnya, ya. jadi kayak, ih kalian kok bisa banget sih bikin lagu kayak gini, kan aku jadinya gitu. Sumpah aku kayak pengen Jatuhnya banget. kayak ketemu. lagunya buat elu itu. Udah, Ini ada pertanyaan lagi. Kalau bisa ngobrol jujur nih sama fansnya kalian, pendengarnya kalian, teman baiknya, teman deketnya kalian. Apa hal yang pengen kalian nih si fansnya ini pahami nih kehidupan kalian tuh sebagai manusia, bukan sekedar public figure. Apa yang pengen ngasih tahu kayak, gue tuh kayak gini tahu sebenarnya gitu. Coba, di situ ada kamera, ngomong aja langsung. Umi dulu. yang mana kameranya nih? Nggak ada, gua ngarang. Apa ya, kita juga sama-sama manusia, jangan berekspektasi banyak mungkin karena kita pasti melakukan kesalahan juga. Bukan cuma sekedar kita doang bertiga yang ada di sini, mungkin artis-artis di luar sana, public figure di luar sana yang sosial media tuh bukan bener-bener in real life-nya seseorang kan gitu. Jadi kalian gak bisa nilai seseorang tuh dari sosial medianya aja. Jadi jangan terlalu berekspektasi apapun, terus juga baik-baik juga, jangan bisa Dicium tiba-tiba. kalau itu ya nggak apa-apa kalau sama ibu-ibu. Ya pokoknya jangan menghujat segitunya lah ya gitu, karena kita juga punya hati, kita juga pasti ngerasain rasanya sakit hati dan kepikiran atau overthinking dan yang lainnya gitu. Oke, coba Okin. Iya benar banget sih yang diomongin sama Umi tadi. Ya mungkin kalau misalnya emang lu ngefans sama musisi ya silakan hargai karyanya. Kalau ngefans sama artis, aktor, aktris silakan nikmati film-filmnya. Benar. Ketika lebih fokus sama apa yang dia kerjakan, apa karya yang dia tunjukkan aja. Kalau misalnya ke kehidupan pribadi pun kita pun juga semuanya juga pasti pengennya sih yang baik-baik terus ya. Tapi kita nggak tahu mungkin ekspektasi dari orang itu banyak dan gak semua ekspektasi bisa terpenuhi karena ya semuanya juga manusia juga kan, karena Betul. kita juga pasti banyak kurangnya juga. Jadi silakan nikmati apa yang kita kerjakan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita sebagai aktor main filmnya jelek silahkan hujat nggak apa-apa, itu kritikan jadi lebih baik lagi. Kalau misalnya kita manggung atau manggungnya jelek ternyata silahkan dikasih masukan biar lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya kehidupan pribadi mungkin nggak semua hal bisa kita bisa penuhi juga ya, karena kita juga manusia biasa aja gitu. Bener juga tuh, makanya dibilang manusia biasa ya teman-teman ya. Udah lihat aja kayak orang-orangan, jangan yang dilihat di sosmed, kadang nipu juga begitu. Nih, satu pertanyaan nih ya, terakhir. Kalau suatu hari kalian nggak lagi jadi pusat perhatian lagi gitu, Okin udah tidak di musik lagi, udah nggak di sosmed lagi, udah kayak orang aja gitu, udah kayak rakyat gitu kita. Dan Umi juga udah nggak ngelenong lagi, udah nggak main film lagi, udah nggak boesan. Apa yang pengen diingat sama fans kalian nih suatu saat nanti? Apa yang benar-benar kayak gue sudah meninggalkan ini nih gitu. Sama kasih dong kayak tips gitu ya, biar daging gitu ini. Tips buat generasi muda sebenarnya apa sih yang paling penting dalam fandom ini? Jawab dong. Bingung deh jawab, mikir. Malu sama sesi sebelumnya. Enggak, maksudnya satu-satu ya. Maksudnya Yeah. satu-satu, lu mau Sebelumnya, nanya yang mana ayo. dulu. Kita kan juga bingung jawabnya. Iya, jawab aja jawab. Kan kita gak sepinter Mbak Najwa ngomongnya. Lu atu-atu, satu aja belum ditelaah Orang dua. tadi pas kita masuk masih tuh ngomong semoga hukum tidak pandang bulu. Terus kita kayak, duh Kita ngomongin apa? ya, gitu ya. Coba. Iya, kalau gue pribadi sih untungnya kalau misalnya gue di industri musik yang pengen gue tinggalkan adalah yang pasti karya itu kan abadi ya, yang namanya karya abadi. Dan gue as a musician gue sih pengen terus walaupun spotlightnya sudah tidak di gue lagi, walaupun industri ini setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, tapi gue tetap meninggalkan karya yang pasti karya itu kan udah pasti abadi. Kalau misalnya kita ngelihat di industri musik
lagu tahun 50 pun masih kita dengerin sekarang masih bisa relate, orang masih dengerin, bahkan senior-senior kita mungkin yang sudah almarhum pun walaupun beliau almarhum ini sudah tiada di dunia ini, tapi tentu generasi millennials, Gen Z semuanya masih ngedengerin juga karya-karya dari mereka. Jadi bagi gue di industri musik itu meninggalkan karya itu adalah suatu hal yang paling benar gitu ya. Dan walaupun sampai tua pun nggak ada salahnya tetap berkarya juga gitu. Jadi itu sih yang bisa gue tinggalkan kalau misalnya di industri musik ini untungnya. Betul sih karyanya ya. Nah Iya. kalau Umi sendiri apa yang pengen ditinggalin? Sebenarnya kayaknya nggak beda jauh sama Kak Okin ya, karena kita sebagai pekerja seni akan meninggalkan sebuah karya gitu. Kayak mungkin kalau di Kak Okin lagu-lagunya, terus kalau di aku mungkin karyanya karena di lawak membuat orang ketawa, membuat orang happy, impactnya juga happy banget di aku gitu. Terus kayak film, kenapa merambah ke film? Karena film juga suatu karya yang bisa ditonton sampai kapanpun sama Betul. orang-orang gitu. Semoga meninggalkan, kalau aku meninggalkan Dunia hiburan. dunia ini, Bahkan hiburan. dunia ini. Coy. Coy, dunia hiburan. Hah? Kayaknya sangat pengen dikenal sebagai Umi yang sangat membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Karena di saat aku ngelawak, terus juga impactnya ke mereka happy, impactnya ke aku juga sangat happy banget gitu ngeliat mereka ketawa. Mungkin lagi ada banyak masalah tapi nontonin aku, nontonin karyaku yang bisa ngebuat mereka tuh senyum lagi, ketawa lagi. Karena banyak banget, aku sering banget dapet DM yang makasih ya Kak Umi sering-sering ya ngelawak kayak gini. Karena pernah sampai dia tuh cerita kalau dia sampai pengen bunuh diri gitu. Terus dengan ngelihat aku, dengan nontonin aku tuh dia semangat lagi buat hidup gitu. Jadi menurut aku semoga aku bisa meninggalkan hal-hal baik, hal-hal positif untuk orang-orang yang nonton karya-karyaku. Betul. Coba kasih dong Umi, Okin, tips buat generasi muda di dunia perfandoman ini mau apa sih? Kayak buat kalian ya gitu. Apa tipsnya? Tapi kan kita kan sesama ini kan, Iya. sesama pekerja seni. Boleh dong dari lu dulu. Lu mau lempar ke gua kan, Iya. lu masih mikir jawabannya. Coba kasih tips. Tipsnya buat fandom ya, tipsnya adalah deket boleh, memiliki jangan ya teman-teman ya. Karena bahaya banget. Kalau deket-deket doang tapi nggak lanjut juga nggak apa-apa. Jadi lebih ke Kemana ya sih jangan, arahnya ini? Kemana arahnya? kemana pergi omongannya. Jadi, Iya dah. Ngomongin apa sih? Ngomonginnya kemana pergi? sih arahnya ini? Iya. Udah bebas, udah gede juga. Pokoknya kalau buat aku sih kalau fandom sendiri kadang tuh apa yang kita taruh di sosial media kan yang seneng-senengnya aja ya. Yang tipu-tipunya aja gitu. Ada beberapa hal yang kita tutupi dan nggak semua hal menjadi konsumsi buat banyak orang, betul? Jadi jangan berekspektasi tinggi dan jangan demand kita menjadi orang seperti apa, paham? Paham. Iya. Thank you semuanya. Keren. Rektor. Jadi dimarahin kita. Sekarang kita kita buka di Q&A session. Di sini kira-kira siapa yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya angkat tangan. Gak ada? Ya udah kita tutup aja apa sesi ini? Ya jangan dong. Oh jangan. Biarin Ada yang mau kayak nanya nanya teman-teman? gitu. Yang di sebelah kiri, tengah, kanan? Nanya dong. Oh ada tuh, ada di belakang ada yang mau Ada nanya. yang mau Silakan nanya. panitia, boleh tolong dikasih mic-nya panitia. Kayak 17-an panitia. Panitia boleh. Oh ini mic-nya ada di sana. Silakan. Iya. Oke. Iya udah Sudah. Pak. Iya. Iya. Coba dulu. Selamat sore, Sore. Kak Umi, Kak Sania, dan Kak Niko. Iya. Izin bertanya, saya Steven dari Universitas Prasetya Mulia. Oke. Izin bertanya, bagaimana pandangan dari kakak-kakak sekalian nih yang bergelut juga di bidang media sosial untuk memitigasi atau meminimalisir terkait dengan misalkan istilahnya apa ya tadi, ucapan-ucapan atau kan kemudian semacam hate speech yang mungkin izin ya menyerang atau mungkin sedikit membuat mendiskreditkan karya-karya yang dihasilkan dari kakak-kakak sekalian. Makasih. Terima kasih. Kak. Jadi gimana caranya kalian meminimalisir hate speech atas karya-karya kalian tuh gimana?
Sebenarnya Kayak nggak kalau pantas gue ya. Gue kan banyak yang hate speech. Nggak Banyak ada. ya? Ada salah satu yang lempar hate comment mungkin Iya. Kaukin? Ada? Nggak ngaku. Lanjut. sebenarnya kalau meminimalisir tuh kayaknya susah ya karena kita nggak bisa ngatur orang kan. Maksudnya nggak bisa ngatur ketikan mereka mau seperti apa, Ya. apa sudut pandang mereka ke kita Iya. gitu. Terus gimana mereka mau bebas berekspresi atau mengungkapkan apa yang dirasakan. Iya. Kita nggak bisa nge-stop juga. Pun Betul. kita sebaliknya kayak Iya. ya mereka orang-orang juga nggak bisa nge-stop kita untuk bisa berekspresi seperti apa, ngetik mau apa dan yang lain-lain gitu. Tapi cara menguranginya harusnya seperti apa ya? Mungkin terkadang dilawan juga nggak usah ya. Ya dibiarin aja nggak sih kayak ya udah Biarin aja. uh-uh. Dia udahin aja. diudahin aja. Kayak nanti pasti orang-orang yang kayak gitu tuh suka capek sendiri. Bener sih. Atau mungkin mereka punya masalah sendiri yang cari siapa ya yang bisa. Atau mungkin itu salah satu cara mereka untuk bisa dinotis sama kita juga kan itu juga mungkin kita nggak tahu ya gitu kayak Bener. dengan cara ngatain terus pengen nanti kita notice pasti dia kayak halo kak gitu. Iya, iya, Ya iya. kan gitu. Jadi ya nggak bisa meminimalisir sih menurut Iya. aku ya belum. Kalau Kin gimana? Lagunya banyak lagi kan? Ya kalau gue sih selalu ngebedain ya yang mana ngebedain yang mana kata-kata itu adalah hate speech sama kritikan. Kadang-kadang kalau misalnya gue udah bisa ngebedain itu yang mana kata-kata misalnya adalah kritik yang sekiranya itu bisa membangun pasti bakal gue dengerin dan bakal gue jadi bahan evaluasi. Misalnya kayak kok lagu lo gini sih atau misalnya kok album yang misalnya lagu yang ini kok nggak seenak yang kemarin sih gini mungkin itu bisa jadi bahan suatu evaluasi. Tapi kalau misalnya yang udah spesifik kayak hate speech ya mau diapain lagi gitu ya biarin aja cara meminimalisirnya ya nggak usah dengerin juga gitu. Tapi ketika itu adalah sebuah kritik yang sekiranya itu adalah membangun untuk kedepannya gue jadi lebih baik lagi ya nggak ada salahnya kita buat dengerin dan jadi bahan evaluasi juga sih gitu. Oh, jadi berkaca introspeksi ya, Yes. segala macamnya keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan juga untuk Kak Steven ya, tadi nanya ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Next ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Iya, boleh silahkan mic-nya ada di sebelah sana. Berani Seru ini. banget ya, kayak Berani ini. bener gitu Di kita. kelasnya berani ini. Iya, berani nih deh. Halo Kak Sania, Kak Umi sama Kak Okin, perkenalkan nama aku Manda, aku dari LSPR. Oh, batch berapa ini? LSPR ya? LSPR. Iya, aku mau tanya untuk Kak Umi dan juga Kak Okin, sebagai public figure, apa kalian pernah merasa bosan dengan apa yang kalian kerjakan? Karena di masa sekarang banyak banget anak muda yang gampang bosan dengan apa yang mereka kerjakan. Dan jika memang Kak Okin dan Kak Umi juga pernah merasakan rasa bosan dalam pekerjaan, bagaimana cara kalian mengatasi rasa bosan dalam pekerjaan kalian? Sekian. Terima kasih Kak Manda. Terima kasih Manda. Tuh katanya Manda, bosan gak sih ngelakuin yang sekarang nih lagi yang jadi rutinitas, habis itu kayak kalau bosan ngapain? Kalau aku nggak bosen ya, karena ini adalah cita-cita aku dari kecil. Buat sampai ada di panggung, buat sampai dikenal sama orang, buat sampai di TV, itu proses yang sangat panjang banget. Aku harus casting, aku harus ketolak, aku harus bersaing sama banyak orang gitu. Kalau bosen, kenapa bosen gitu? Karena menurut aku, apalagi pekerjaan aku ngerasanya adalah hobi yang dibayar. Kayak kerjaannya main-main tapi gajinya nggak main-main gitu. Jadi kayak kenapa Keren. asoy. Jangan. Nggak, tapi jadi harus bosan. Bahkan di luar sana banyak banget orang yang cari kerja gitu loh. Cari kerja pagi bangun harus tes. Misalkan rumahnya di Bekasi, tesnya misalkan di Ancol gitu. Terus kenapa aku yang mendapatkan kerjaan yang menurut orang-orang mungkin di luar sana enak, kenapa harus bosan gitu. Cara ngurangin bosannya ya mungkin cari aktivitas di luar pekerjaan kayak after kerja mungkin olahraga, after kerja yang main sama teman gitu, after kerja ya liburan, sesimpel itu aja. Kalau Kin sendiri, bosan gak jadi musisi? So far sih belum ya. Karena kalau misalnya kita bilang di musik, tempat kerja kita tuh tiap
tiap saat tuh pasti ganti. Misalnya hari ini misalnya emang di Jakarta, besok di Bandung pun kalau gue balik lagi ke Jakarta gue menghadapi orang yang berbeda-beda lagi, menghadapi penonton yang berbeda lagi, menghadapi energi-energi yang berbeda-beda lagi. Dan pada akhirnya hal itu sih sebenarnya gue nggak membuat gue bosan karena gue ketemu sama orang baru di setiap saatnya. Jadi so far sih saat ini gue belum merasakan hal seperti itu. Tapi nggak tahu juga kan kita juga ngeliat berkaca sama senior-senior banyak yang pengen vakum atau lagi bosan karena menghadapi puluhan tahun yang seperti itu. Tapi so far gue menjalani ini dengan sangat amat enjoy sih karena ketemu dengan energi dan orang-orang yang berbeda setiap harinya gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Last question kali ya, mungkin ada yang mau nanya. Pertanyaan terakhir katanya, iya yang di belakang silakan. Cie mau nanya. Ah, ayo dong. Halo, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama aku Sabrina, aku dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Petamburan. Kembangan. Kembangan. Jawa amat dari Kembangan. Nah, di sini aku mau nanya ke Kak Umi Kulsum. Iya betul, kok tahu nama saya? Nama KTP dibuka. KTP saya jatuh ya? Apa gimana sih? Ke Kak Umi Kuari, kan nggak kan apa ya, memupuk. Maaf. Gak apa-apa. Kakak kan dari kecil gitu udah mengembangkan diri gitu. Dari kecil, dari tadi, Dari tadi boleh. Nggak apa-apa santai. Gak apa-apa santai aja. Atau mau di sini nanyanya aja sini. Tanyanya langsung. Pelan-pelan. kan udah memupuk diri, memupuk kepercayaan diri dari kecil ya Kak, sampai sekarang ini. Lalu pertanyaan aku mungkin bagaimana Kakak apa ya, kayak menghadapi rasa insecurity dan juga lingkungan yang kadang tuh Kakak rasa nggak nyaman gitu. Oke. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih ya. Insecure Umi, ya? gimana nih nanganin insecure lu, Mi? Sampai sekarang mungkin masih banyak insecure-nya, cuma tidak se-insecure Umi yang dulu. Umi yang dulu tuh bener-bener sangat amat insecure, takut sama orang, takut buat dikomentarin, takut kayak ngerasa ngelakuin hal yang salah, takut mencoba hal yang baru tuh Umi banget yang dulu. Tapi gimana caranya? Caranya adalah ketemu sama orang-orang yang bisa, orang-orang hebat mungkin di samping-samping aku juga, para senior mungkin, kerabat kerja yang lebih hebat juga yang ngebuat dan ngemotivasi aku buat supaya bisa seperti mereka gitu. Jadinya menurut aku dan insecure sebenarnya perlu ya karena biar kita nggak menjadi orang yang NPD yang nggak sangat pede, over pede juga, yang ngerasa nggak bersalah, yang ngerasa kayak ya gue paling bener lagi gitu. Jadi insecure tuh sangat penting kayak menurut aku karena biar tahu oh ya gue tuh nggak percaya dirinya di sini ya gitu. Jadi gue nge-improve diri gue di sini ya di bagian yang ini supaya meminimalisir rasa insecure-nya. Kayak dulu aku tuh sangat insecure dengan badanku yang sangat amat kurus. Kalian bayangin aku pernah di 33 kilo. 33 kilo? Iya itu sama LPG juga gedean LPG. Tuh. Iya, mohon maaf itu saya mau nanya itu berat badan apa ukuran sepatu? Iya, saya juga bingung. Itu kan insecure banget kan gitu. Sempet kayak kena mental terus kayak sedih banget terus juga insecure kayak kalau ketemu cowok tuh kayak apa dia mau ya sama gue gitu-gitu loh. Terus di kerjaan juga ya takut juga gitu tapi dengan nge-improve itu dengan ngerasa bahwa aku insecure di situ dan aku nggak pede dan aku nggak nyaman di situ terus nge-improve buat bisa lebih baik dan lebih berkembang ya pada akhirnya menjadi yang nggak insecure kan gitu. Betul. Dan sangat membuktikan ke orang yang udah ngatain mungkin dan membayar omongan bahwa ya aku sudah pede sekarang. Itu dia bayar balik, tepuk tangan dulu bayar balik itu poinnya ya di situ begitu. Iya. Oke kita sesi Q&A kita tutup ya. Ini terima kasih banget buat Umi dan Okin. Terima Tapi kasih sebelum banyak. nutup dulu tolong kasih closing statement ke teman-teman. Kali aja teman-teman di sini ada yang mau berkarya. Kali aja tuh teman-teman di sini pengen melawak. Coba dikasih dulu closing statementnya mungkin dari Okin duluan. Closing statement. Iya. Ya intinya sih jangan pernah berhenti mencoba karena gue pun bisa merasa ada di industri musik itu gue mulai dari tahun 2009 berkali-kali gue ganti band, berkali-kali gue mencoba bikin lagu lagi, bikin karya lagi, ketemu orang baru lagi, sakit hati lagi, sampai akhirnya gue nggak tahu di mana akhirnya berjodoh gitu dengan partner gue yang sekarang.
intinya karena gue nggak pernah berhenti mencoba gitu. Karena bakal ada hasil yang memuaskan di balik proses yang ditertawakan, intinya itu aja sih. Keren, Nokin. Umi, kasih dulu Mi. No, closing Apa statement. ya, karena aku juga berkarya dari kecil pokoknya sangat bertekad untuk bisa menjadi seorang artis, pengen ada di suatu panggung, pengen dikenal sama banyak orang gitu. Caranya adalah semangat dan gigih yang bener-bener gak tahu caranya kayak gimana, manifesting aja supaya kayak Kak Okin tadi kan manifesting kan, ketemu sama Ran dan yang lain-lain gitu. Itu mungkin caranya kalian juga buat bisa, karena dengan cara nge-manifesting semesta bakalan ngikut gitu loh, kayak energinya tuh semesta tuh bakalan tahu gitu. Itu yang mungkin nanti bakal ngebawa kalian ke tempat yang emang kalian tuju gitu. Keren, tepuk tangan Gitu dulu dong ya untuk teman-teman. dua narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Umi Kuari dan Nicole Terima Hakim. kasih. Gokil banget sesi kali ini. Oh, dan di sini juga mungkin teman-teman udah dapat insight juga. Terima kasih Future Leaders. Udah luar biasa semangatnya untuk ikutin sesi ini. Akhirnya sesi ini saya tutup ya teman-teman semua. Saya Sania Leonardo pamit. Silakan Priscilla.